Ini adalah PlayStation 5 Pro. Waduh, mana baru beli PS5 biasa lagi? Nah, pasti banyak kan yang berpikir begitu? Emang sih PS5 Pro ini lebih bagus, tapi apakah worth it buat upgrade ke Pro dari yang biasa? Yuk langsung aja kita bahas. Lego. Ini saya beli yang versi Jepang. Boxnya berwarna hitam seperti ini. Kalau kalian lihat di sini ada gambar seperti CD yang dicoret. Jadi PS5 Pro ini cuma ada versi digital version doang. Tapi kalian bisa nambah disk drive juga sih. Meskipun harganya emang tinggi, bisa sampai 1,5 hingga 2 jutaan. Balik lagi ke boxnya. Yang paling nyata perbedaannya di sini adalah sekarang tulisannya 8K-nya udah dihapus. Jadi cuma ada informasi 4K, 120 dan SDR. Wah, 4K 120 fps-nya masih gimmick nggak ya? Lanjut di dalamnya, selain yang pasti kamu dikasih device PS5 Pro-nya, kamu juga dikasih ada kabel HDMI 2.1 yang bisa support 4K 120 fps. Lalu ada kabel powernya, ada juga USB-C to USB-C kabel. Kita juga dikasih stand bening untuk stand PS5 Pro-nya dalam keadaan tidur. Dan nggak lupa ada DualSense controller ini. Dikasih satu controller ya untuk paketan penjualannya. Desain, untuk sekarang lebih nggak ribet buat kita posisiin PS5 Pro-nya. Kalau dulu yang PS5 biasa kita dikasih stand yang pemasangannya sedikit cukup ribet. Kalau kamu mau taruh PS5 Pro-nya dalam keadaan tidur, standnya cukup kamu kaitin aja jadi aman nggak akan ngeganggu body device-nya. Dari segi desainnya bentuknya cukup berbeda, apalagi kalau kita lihat list hitam yang ada di samping ini. Berasa lebih dinamis desainnya dan jadi kelihatan lebih keren, bener nggak sih? Dimensi dengan tinggi 388 mm, lebarnya 216 mm, dengan ketebalan 89 mm. Beratnya sekitar 3,1 kg aja. Varian PS5 Pro nggak ada disk drive-nya ya, jadi otomatis pasti lebih ramping. Tapi tetap sih sekilas kalau kita lihat desainnya sih mirip-mirip aja ya. Performa, nah bagian ini yang paling penting. PS5 Pro hadir dengan performa grafis yang lebih tinggi. GPU PS5 Pro-nya punya kekuatan 16,7 teraflops, meningkat 45% dari PS5 Disc Edition yang hanya 10,28 teraflops. Kecepatan GPU-nya juga meningkat dari 2,23 GHz menjadi 2,8 GHz, memastikan visual yang lebih tajam dan detail, bahkan di game berat sekalipun. PS5 Pro sekarang dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 5 7600 dengan 6 core dan 12 thread. Clock speed-nya mencapai 4,3 GHz dengan turbo boost, memastikan semua game berjalan mulus tanpa kendala. GPU-nya menggunakan AMD Radeon RX Vega 7 iGPU yang mendukung resolusi hingga 4K Ultra HD dengan ray tracing yang lebih mantap lagi. Dengan 16 GB GDDR6 memori dan tambahan 2 GB DDR5 untuk kecepatan jadi lebih ekstra. Multitasking di PS5 Pro jadi lebih responsif juga nih guys. Kamu bisa streaming, download, dan main game sekaligus tanpa nge-lag. Satu upgrade yang saya apresiasi saat ini adalah penyimpanan internalnya. Sekarang mencapai 2 TB custom SSD. Kalau kamu suka koleksi banyak game, ini solusi buat mencegah masalah storage yang sering jadi keluhan PS5 standar. SSD ini juga memastikan loading game yang super cepat, hampir instan di sebagian besar game. Bandingin aja sama PS5 dulu, storage-nya nggak nyampe 1 TB. Padahal setiap game makan memori gede-gede. Tes game, saya nggak akan tes gameplaynya. Sebelum itu, settingan yang saya pakai sama ya, baik yang di PS5 Pro ataupun PS5 biasa. Bakalan lebih fokus ke grafik dan movementnya aja. Kita tes game pertama yang cukup jelas perbedaannya di game eFootball. Grafiknya berbeda banget mulai dari detail yang ada pada bola. Kalian bisa lihat pada bolanya, permukaan bolanya terlihat lebih detail. Begitu juga pada muka pemain-pemain jadi lebih jelas juga. Tapi secara umum permainannya sih nggak berasa sama sekali perbedaannya. Movementnya juga sih masih sama-sama enak. Begitu juga dengan game lain seperti Ghost of Tsushima. Secara grafik game ini dimainkan di PS5 Pro emang terlihat lebih oke, meskipun perbedaannya juga nggak signifikan. Tapi jelas dari ray tracing bayangan sampai ke gerakannya yang sedikit lebih smooth. Tapi hanya itu, loading time-nya juga nggak begitu berasa bedanya di semua game. Begitu pula juga pada game Death Stranding, grafiknya meningkat tidak signifikan. Mau di performance mode ataupun di resolution mode. Tapi jelas yang bikin berbeda ada di storage-nya yang lega.
Bikin bisa lebih lega dengan penyimpanan banyak game. Gak repot kayak PS5 biasa yang saya kritis waktu itu. Oh ya, ini saya mainin di TV Sony yang support VRR dan ALLM. Jadi harusnya udah maksimal juga performanya. Nah, jadi pembedanya justru ada di game Assetto Corsa secara grafik, ray tracing, dan lainnya. Bedanya juga sangat tipis sih, tapi di gameplaynya beda banget guys. DualSense controller yang baru ini bikin pengalaman main game balapan jadi lebih real. Bukan hanya haptiknya aja, tapi secara feels tekanannya juga nambah keseruan dalam main game balapan. Oh ya, PS5 Pro juga menggunakan AI pad pemrosesannya dengan AI upscaling yang dinamakan PlayStation Spectral Super Resolution atau PSSR. Nah, kemampuannya ini bikin grafiknya juga lebih bagus dan kompatibel untuk memainkan game PS4 dengan grafik yang lebih tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah butuh? Kalau saya sih kayaknya belum ya. Fitur lainnya, PS5 Pro dilengkapi dengan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3 untuk koneksi lebih cepat dan stabil. Ada port USB-C Type-C, HDMI, Ethernet, serta slot SD card. Bikin transfer data jadi lebih praktis. Fitur backward compatibility-nya juga tetap ada, jadi kamu bisa mainin koleksi game PS4 dengan performa yang ditingkatkan. Game Boost memastikan loading lebih cepat dan framerate yang stabil di game lama. Dari aspek audio, Tempest 3D Audio Tech pada PS5 Pro memberikan pengalaman suara yang lebih dalam. Kalau kamu pakai headset kompatibel, suara langkah musuh atau efek tembakan terdengar lebih akurat. DualSense controller juga mendapatkan sedikit peningkatan. Haptic feedback terasa lebih halus dan responsif, terutama saat main game balapan atau shooter. Adaptive trigger makin terasa realistis saat kamu menarik senjata atau menginjak pedal gas. Ini yang kerasa perubahannya. Ngegas di balapan atau tembak musuh jadi lebih presisi lagi. Kesimpulan buat kamu yang mengejar performa tinggi, visual memukau, dan ruang penyimpanan lega, PS5 Pro adalah jawaban. Tapi bukan berarti PS5 biasa nggak bisa ngejar itu ya. Karena secara keseluruhan perbedaannya sih ya nggak signifikan banget ya. Jadi kalau kamu sudah punya PS5 dan nggak terlalu peduli sama peningkatan grafis yang minim atau storage yang dirasa udah cukup, saya saranin stay aja di PS5 kamu. Emang sih desainnya ini sedikit beda dan bikin jadi aksen yang menarik buat ditaruh di ruangan TV. Tapi kalau dari segi grafik dan gameplay, peningkatannya nggak begitu signifikan. Loading time juga masih kurang lebih sama aja. Jadi kayaknya kalau kamu udah punya PS5 dan mau upgrade, lebih baik tunggu dulu aja deh. Tunggu sampai GTA 6 keluar nih tahun depan. Kira-kira grafiknya meningkat jauh apa enggak? Nah, baru deh kamu putusin untuk upgrade ke PS5 Pro atau enggak. Oh ya, PS5 Pro ini belum keluar di Indonesia ya. Tapi kalau kamu mau beli di luar negeri harganya kisaran 10-11 jutaan. Cuma digital version ya, dan kalau dibandingin dengan PS5 resmi Indonesia, digital version di sekitar 7 jutaan. Lebih mahal 3-4 jutaan buat upgrade storage dan grafis yang enggak gitu signifikan. Kayaknya sih stay di PS5 biasa aja ya guys. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, demikian video mengenai PS5 Pro ini, semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.